Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim RPL yang saya hormati, saya jelaskan sedikit tentang teknis pengisian formulir atau instrumen RPL ya. Apa saja yang harus diisi oleh calon mahasiswa atau calon mahasiswa RPL yang nanti Bapak Ibu bisa arahkan. Yang pertama, calon mahasiswa RPL harus mengisi formulir pendaftaran ya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini formulir pendaftaran, identitas diri, kemudian ada pengalaman di pelatihannya, ini bisa diisi dengan lengkap. Kemudian pengalaman lain yang relevan, ini uraian pengalaman, bukti, bisa bukti sertifikat segala macam bisa ditulis di sini. Misalnya uraian pengalaman, mengikuti seminar, berarti bukti kita bukti adalah sertifikat dan lain-lain. Kemudian ini diisi dan ditandatangani oleh pemohon ya atau calon mahasiswa RPL. Ini yang pertama yang berkaitan dengan formulir yang pendaftaran. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa harus mengisi di sini ada daftar mata kuliah. Ini saya contohkan adalah prodi administrasi bisnis. Daftar mata kuliah seperti ini, ada nomor kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, mengajukan RPL. Ini mahasiswa yang akan contreng ya Bapak Ibu. Misalnya dia memilih bahasa Indonesia berdasarkan pengalaman kerja atau ada transkrip nilai yang menunjukkan bahwa dia mampu dalam bahasa Indonesia ini, maka dia bisa contreng di dia ini. Kalau tidak berarti di sini ya tidak. Nah, untuk pengisian di data mata kuliah ini mahasiswa menyesuaikan dengan pengalaman kerjanya dan atau berdasarkan transkrip nilai pernah mengikuti pendidikan non formal misalnya di college atau di kursus di tempat lain Bapak Ibu. Nah, ini sudah semua daftar mata kuliah. Nah, setelah itu, setelah dicontreng semua, maka tinggal di sini tanda tangan calon mahasiswanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah mengisi daftar mata kuliah untuk mata kuliah apa saja yang mau diajukan untuk RPL, yang berikutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup. Ini ada pernyataan calon mahasiswa, ini normatif saja. Kemudian nanti ada tanda tangan calon mahasiswanya. Ini lampiran yang disediakan ada formulir evaluasi diri, nanti akan ada asesmen evaluasi diri ya. Kemudian ada di daftar riwayat hidup, di ijazah dan transkrip nilai, kemudian yang lainnya dokumen-dokumen yang relevan dengan program studi yang diajukan untuk program RPL. Kemudian ini Bapak Ibu formulir daftar riwayat hidup seperti ini, mulai nama dan seterusnya, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan yang di sini adalah pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ya. Bisa diisi, kemudian pelatihan profesional apa saja dalam dan luar negeri, penyelenggaraan siapa, waktunya kapan, kemudian konferensi, lokakarya, seminar, simposium dan lain-lain. Kemudian penghargaan atau piagam, bahkan di sini diisi organisasi pengalaman berorganisasi atau organisasi profesi atau ilmiah, riwayat pekerjaan, ini nama, alamat, telepon perusahaan, periode pekerjaan mulai, kemudian akhirnya kapan, jabatan atau posisi di sini, uraian pekerjaan apa saja yang dikerjakan dalam posisi tersebut. Nah, kemudian di sini ada mengetahui atasan langsung, kemudian ini calon mahasiswa RPL yang tanda tangan. Nah, itu untuk daftar riwayat hidup ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
ada beberapa form lagi yang harus diisi oleh mahasiswa calon RPL, yaitu formulir asesmen mandiri. Nah, formulir asesmen mandiri ini berdasarkan mata kuliah yang dicontreng tadi di daftar mata kuliah. Nah, di sini sebenarnya sudah ada banyak mata kuliah untuk di prodi AB, ini sudah banyak. Ambil contoh satu saja. Di sini untuk mata kuliah administrasi SDM misalnya. Ini formulir asesmen mandiri, nama calon peserta, dan seterusnya silakan dilengkapi. Kemudian di calon contoh jenis bukti yang dapat calon mahasiswa berikan, ini sudah ada semua di sini. Kemudian yang diisi oleh calon mahasiswa di sini adalah berdasarkan CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini juga bisa ditambahkan bahan kajian mata kuliah administrasi SDM tadi. Ini contoh administrasi SDM, bahan kajian seperti ini atau CPM seperti ini. Nah, dari sekian CPMK atau bahan kajiannya di sini ada 13. Nah, di sini diisi oleh calon mahasiswa RPL adalah profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini. Kira-kira misalnya pengetahuan tentang prosedur rekrutmen dan dokumen pendukung. Misalnya ini kemampuannya sangat baik atau tidak baik. Calon mahasiswa itu sendiri akan mengisi atau contreng di sini. Kalau mereka merasa sudah sangat baik, bisa contreng di sini. Kemudian tentu harus dengan bukti yang relevan ya. Ini ada nomor dokumennya, jenis buktinya apa saja, bisa ditulis di sini. Misalnya buktinya transkrip nilai misalnya, atau buktinya sertifikat misalnya, sertifikat profesi misalnya. Ini diisi oleh calon mahasiswa RPL. Nah, setelah diisi oleh calon mahasiswa RPL, Bapak Ibu, semua di sini, ini ada rekomendasi ini setelah di rekomendasi asesor ini setelah dilakukan asesmen ya. Ini peserta, nama beliau, kemudian tanda tangan di sini. Nah, kemudian setelah diisi oleh mahasiswa, calon mahasiswa RPL, maka akan diserahkan atau dilimpahkan ke bidang akademik atau di prodi ya. Nah, di sini nanti di prodi akan melakukan asesmen. Di sini akan diisi oleh asesor. Nah, siapa saja tim yang akan ditunjuk oleh prodi itu yang akan melakukan asesmen terhadap asesmen mandiri yang dilakukan oleh calon mahasiswa. Di sini ada FATM. Ini keterangannya Bapak Ibu. F itu valid, A itu asli, T itu terkini, M itu mencukupi. Nah, nanti akan dinilai oleh asesor apakah misalnya kemampuan memahami prosedur rekrutmen dan dokumen ini sudah sangat baik. Di dokumen misalnya sertifikat misalnya. Setelah dicek dokumen segala macam, maka di sini diisi oleh asesor. Setelah diisi semua oleh asesor, nanti akan ada rekomendasi dari asesor. Apa rekomendasinya di sini diisi oleh asesor. Kemudian asesmen lanjutan. Asesmen dilanjutkan kalau memungkinkan, kalau misalnya 70% ke atas mahasiswa memahami dari CPMK atau bahan kajian ini, maka asesmen akan dilanjutkan. Tapi kalau di bawah 70, maka asesmen tidak dilanjutkan. Ini rekomendasi dari asesor. Ini ada catatan dari asesornya, bukti yang dimiliki oleh asesi. Ini bukti apakah sudah tercukupi atau bagaimana, atau sudah valid atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari asesmen mandiri. Ini salah satu mata kuliah administrasi SDM, ya, tapi ada lebih kurang 40 lebih mata kuliah yang akan yang ada di prodi administrasi bisnis. Kalau misalnya tadi di pengisian daftar mata kuliah ini, misalnya pengajuan RPL yang dilakukan oleh calon mahasiswa RPL adalah ada 30 mata kuliah misalnya, maka dia wajib mengisi
formulir asesmen mandiri berdasarkan mata kuliah tadi. Kalau misalnya dia mengajukan RPL untuk mata kuliah administrasi SDM, maka dia wajib melakukan pengisian formulir asesmen mandiri. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Setelah nanti semua ini asesor, kira-kira berapa SKS yang akan hasil RPL itu berapa SKS, kemudian nanti kira-kira berapa sisa SKS yang akan ditempuh, nanti akan dibuatkan dalam SK Direktur, kemudian akan diinformasikan kepada calon mahasiswa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari pengisian secara teknis instrumen atau formulir LPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.